Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Tapanuli Tengah, kita akan kembali terhubung dengan Bupati Tapanuli Tengah, Bang Masinton Pasaribu. Bang Masinton, selamat malam. Kembali bergabung bersama kami. Selamat malam Mbak Ayu. Mohon maaf kalau jaringan internet, telepon, putus nyambung karena kondisinya memang benar-benar belum stabil. Baik, tidak apa-apa Bang, sangat-sangat dimaklumi. Bang Masinton mungkin sedikit bisa disambung tadi bagaimana kondisi terkini dari warga di Tapanuli Tengah? Ya kondisinya masih gelap, ya baru ada sekitaran kantor bupati aja bisa nggak terang karena masih diuji coba mungkin ya karena baru ini juga ini nyala setelah kemarin Pak Menteri SDM kami koordinasi beserta gubernur, beliau membawa di rut PLN, di rut Pertamina dan juga di rut Patraniaga untuk memastikan ketersediaan aliran listrik agar bisa menyala malam ini, tapi ini baru terbatas. Nah kemudian untuk memastikan suplai bahan bakar minyak ke SPBU yang ada di Tapanuli Tengah karena kemarin itu baru hanya sebatas beberapa SPBU yang kemudian mengakibatkan antrian panjang hingga kilometer gitu. Dan kemudian memastikan supaya persediaan gas LPG dan hari ini memang beberapa pom bensin SPBU itu sudah disuplai dengan bahan bakar di tiap-tiap SPBU, jadi mulai agak terurai perlahan-lahan dan kemudian ini akan diteruskan dengan suplai gas LPG untuk rumah-rumah tangga warga. Nah, begitupun tadi Pak Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan datang ke Tapanuli Tengah beserta Bapak Maman Menteri UMKM untuk memastikan ya ketersediaan cadangan pangan di Tapanuli Tengah. Dan kemarin juga Pak Menteri Pertanian, Pak Amran juga menyampaikan untuk memastikan ketersediaan pangan di Tapanuli Tengah beserta dengan Kepala Bulog atau Dirut Bulog. Jadi intinya adalah kami berharap betul agar ini semua bisa terrealisasi gitu ya. Dan kami yakin pemerintah pusat juga akan sungguh-sungguh untuk bisa merealisasi semua yang telah disampaikan, dan harapan kami karena ini sudah hari ke-9, kami berharap ini bisa segera perlahan-lahan bisa kami urai ya, meskipun di beberapa wilayah desa, kecamatan masih ada yang sangat-sangat terisolir. Begitu Mbak. Jadi kami berharap juga tadi sudah kontakkan sama Ibu Sekjen Kementerian PU dan juga Kepala BNPB agar bisa dimobilisasi alat-alat berat ke Tapanuli Tengah untuk membuka akses yang terisolir tersebut. Begitu Mbak Ayu. Baik, jadi masih ada sejumlah lokasi yang masih terisolasi begitu ya Bang. Bang Masinton, ini saya juga ingin bertanya mengenai satu video yang sangat viral, sangat ramai di media sosial mengenai aliran deras banjir yang membawa kayu gelonggongan yang Anda sudah mengkonfirmasi bahwa ini adalah imbas dari illegal logging. Anda sudah menelusuri hal ini Bang, dan kira-kira ini sebenarnya pihak mana yang terlibat? Kalau di Tapanuli Tengah itu pasti saya pastikan itu ya pembalakan liar itu karena sudah pasti berarti ya Bang? Ya, karena yang memiliki HPH di sini itu sudah tidak aktif lagi karena itu HPH-nya kalau nggak salah izin HPH-nya itu tahun 90-an. Nah jadi ya, itu kita pastikan dilakukan oleh individu-individu. Jadi kalau kita lihat ya dari alur dorongan air tersebut sampai ke muara itu sudah jenis gelondongan kayu yang sudah dipotong-potong. Jadi ya itu pasti atas sudah memang ada pembalakan. Meskipun beberapa kayu itu memang dia secara alami karena terserabut dari akarnya. Tapi sebagian besar itu yang sudah dipotong-potong
Gitu Mbak. Oke, Anda melihat gelondongan kayu yang terbawa banjir ini sebenarnya yang melakukan itu siapa, Bang? Apakah benar hanya individu saja, tidak ada korporasi lain yang terlibat? Nah, kalau korporasi kita belum temukan ya, tapi karena secara administrasi ya pemilik HPH itu sudah tidak aktif beroperasi di Tapanuli Tengah. Nah, jadi kami menduga itu individu-individu yang melakukan pembalakan di atas bukit sana. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, terkait dengan hal ini Bang, apakah Anda sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat? Karena kan ini pastinya tidak hanya terjadi dalam beberapa tahun saja, tapi kalau misalkan efeknya sudah sebesar ini pasti sudah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya. Koordinasinya sudah seperti apa, Bang Masinton? Ya tentu kami kan juga masih baru dilantik, baru 9 bulan ya. Tapi dalam 9 bulan itu saya sudah melakukan beberapa upaya-upaya itu sebelum kejadian bencana ini. Saya sudah ingatkan warga agar tidak mengalihfungsikan lahan di area perbukitan, apalagi yang masuk ke kawasan hutan, baik hutan lindung, hutan sosial maupun hutan produksi, agar tidak ditanami sawit. Saya sudah sampaikan itu. Bahkan kami sedang melakukan evaluasi terhadap perusahaan sawit yang itu dia memiliki IUP sebelumnya sudah terbit, dan itu kami sedang evaluasi untuk tidak ditanamin sawit di kawasan perbukitan. Nah kemudian kami juga melakukan moratorium. Nah fokus kami memang hari ini Mbak, kami belum mengambil langkah ke sana karena kami sedang berkonsentrasi untuk mengatasi, membantu masyarakat kami yang terdampak bencana yang sangat besar ini. Jadi fokus kami pada masa tanggap darurat. Nah tentu setelah ini kami akan dalam fase rehabilitasi, rekonstruksi nanti kami akan tegaskan semua tentang aturan-aturan maupun tentang larangan-larangan yang sesungguhnya nanti akan kita lakukan penataan, apalagi di kawasan perbukitan tadi, gitu Mbak. Oke, Bang Masinton, dari data dan juga informasi yang Anda himpun hingga hari ini, ada berapa persen wilayah di Tapanuli Tengah yang terdampak akibat banjir bandang, dan bagaimana dengan data dari pengungsi, baik yang itu masih berada di posko dan juga yang sudah dikonfirmasi meninggal dunia? Iya, yang sudah terkonfirmasi meninggal dunia itu ada 105 orang. Ya, kemudian itu ada dalam pencarian itu berkisar 90-an orang. Kemudian itu yang mengungsi ada berkisar 7.600 sekian. Dan ini jumlahnya tersebar di berbagai kecamatan dan desa seperti itu Mbak. Jadi sebarannya kami hampir 80% wilayah Tapanuli Tengah itu terdampak bencana, dan beberapa kecamatan memang terdampak sangat besar itu. Jadi bahkan masih ada satu kecamatan yang benar-benar terisolir belum bisa terjangkau, yaitu Kecamatan Sitawis yang berbatasan dengan wilayah Tapanuli Utara. Begitupun dengan ada beberapa di wilayah kecamatan, tapi antar desanya juga belum bisa terkonek karena tertimpa longsoran yang sangat tebal dan juga banjir yang sangat tebal seperti itu. Dengan lumpur yang sangat tebal, susah diakses, ya, dan juga longsoran yang sangat tebal juga itu, sehingga menyulitkan untuk ditempuh, untuk ditembus. Yang paling mungkin ya hanya bisa melalui akses jalan kaki. Dan dropping bantuan ya melalui bantuan udara, sehingga tuh bantuan ke titik-titik desa yang terisolir, masyarakat yang masih mengungsi itu memang belum bisa optimal karena keterbatasan daya angkut helikopter dan juga keterbatasan masyarakat untuk memikul logistik kalau berjalan hingga berjam-jam begitu, bahkan ke satu daerah bisa ditempuh
dari pagi sampai pagi lagi baru bisa tembus dia, Mbak. Jadi memang Baik. kondisinya benar-benar, kondisi medan di Tapanuli Tengah itu, dia areanya memanjang, Mbak. Jadi secara geografis kami itu berhadapan langsung wilayah pesisir kami dengan Samudra Hindia. Kemudian ke bukitnya itu berbatasan dengan Tapanuli Utara, Humbang, dan juga ke bawahnya berbatasan dengan Tapanuli Selatan. Dan di ujung atasnya sebelah utara kami harus berbatasan dengan Aceh, Tamiang, seperti itu. Jadi medannya benar-benar sulit, Oke. dan kami pun selalu berupaya untuk bisa menjangkau tempat-tempat terisolir tersebut, baik itu dengan Basarnas, relawan, BNPB, TNI, Polri, dan lain sebagainya dikerahkan untuk bisa menjangkau daerah-daerah yang terisolir tersebut, Mbak. Baik, Bang Masinton, ini juga terkait dengan penyaluran logistik ya. Terakhir kami mendapatkan informasi bahwa sempat terjadi keributan di gudang Bulog Tapanuli Tengah hingga memakan korban jiwa. Bisa Anda ceritakan, Bang, kronologinya seperti apa dan berapa korban jiwanya? Jadi bukan keributan, itu memang yang meninggal karena tertimpa beras. Timbunan beras itu kan tinggi. Kemudian di dalam juga pengap. Itu ibu memang mengenaskan beserta anaknya. Itu berada di dalam gudang tersebut. Saya juga masih sempat menemukan itu ibu di dalam gudang ketika saya masuk ke dalam itu. Tapi masyarakat tuh nggak ada yang peduli sepertinya, mereka sibuk dengan beras. Maka ketika kita evakuasi keluar dari gudang, kondisi sudah mengenaskan. Kemudian tidak lama kemudian ketika kita memanggil ambulan, kondisinya kritis, dan kemudian ambulan juga terjebak kemacetan, jadi wafat, Mbak. Begitu kondisinya mengenaskan. Jadi memang masyarakat datang itu ingin mengambil bahan makanan, mereka panik mungkin karena ada keterlambatan dalam pendistribusian bantuan. Pertama memang keterlambatan itu terjadi karena memang 80% PNS di Tapanuli Tengah itu rumahnya semua juga terdampak, mereka adalah korban. Praktis memang pemerintahan lumpuh. Dan kemudian akses juga sulit ditempuh. Jadi dalam masa 1, 2, 3 hari di awal itu jalanan masih penuh lumpur, ya kemudian terputus seperti itu, Mbak. Jadi memang itu ada kendala-kendala sehingga kemudian masyarakat panik, dikira nggak ada barang bantuan apa segala macam, sedangkan stok bantuan pangan sungguhnya cukup, masih cukup. Begitu, Mbak, di gudang Bulog tersebut. Baik, bantuan berupa apapun dan juga kebutuhan pokok masih sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Tapanuli Tengah. Kita sama-sama berdoa semoga cobaan dan juga situasi sulit ini bisa segera teratasi dan masyarakat, rekan-rekan di Sumatera khususnya bisa kembali beraktivitas normal kembali. Terima kasih banyak atas informasi Anda, Bupati Tapanuli Tengah, Bang Masinton Pasaribu. Selamat malam, Bang Masinton, sehat selalu. Ya, terima kasih doa dan perhatiannya, Mbak Ayu, sehat selalu, tetap semangat membantu rakyat. Terima kasih, Bang.